Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, kita sanjungkan segenap puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik, hidayah, inayah dan berbagai anugerah yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan keberkahan, perlindungan, keafiatan, kesehatan, dan juga kesuksesan di dalam berbagai tugas yang kita emban, yang kita jalankan. Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan semua pengikutnya, termasuk kita dan umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, mengawali kajian kita malam hari ini, kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah yang kita niatkan. Pertama, mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah beri perlindungan, keselamatan, kesehatan, keafiatan, dan juga kesuksesan di dalam tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban yang kita laksanakan. Yang kedua, Al-Fatihah itu kita niatkan jika ada saudara-saudara kita yang barangkali mengalami cobaan, sakit, penderitaan, apalagi yang terbaring di rumah sakit misalnya, mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakitnya, mengembalikan kesehatan dan keafiatannya, sehingga kembali dapat beraktivitas sebagaimana biasa. Dan niat Al-Fatihah yang ketiga, jika saudara-saudara kita yang pada hari-hari ini bertugas di lapangan, senantiasa Allah memberi perlindungan, memberikan pemeliharaan, dan juga kesuksesan di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Pada pertemuan pekan lalu kita membicarakan tentang memenuhi perjanjian dan menepati janji. Babul wafa bil ahdi wa injazil wa'di. Pada kesempatan kemarin, selain kita membahas dengan perbedaan antara ahdun, ahad dengan wa'dun, bahkan dengan akdun, yang di dalam praktek sehari-hari
itu hanya dua saja biasanya. Pertama adalah perjanjian secara umum yang di dalam hubungan bilateral dari dua buah negara atau perusahaan atau institusi apapun, itu biasanya sering diberi judul MOU, Memorandum of Understanding, atau nota kesepahaman. Itu biasanya hanya umum saja, baru janji-janji saja gitu. Kalau dalam ekonomi syariah itu disebut dengan al-mu'ahadah, ya, perjanjian umum. Nah, yang khusus itu biasanya sudah memang perjanjian kerjasama secara khusus ya. Ini biasanya apa, KPK apa namanya istilahnya, atau PKN, ya, perjanjian kerjasama, PKS dan seterusnya. Istilah-istilah itu kalau di dalam ekonomi syariah, kalau tadi al-mu'ahadah yang perjanjian umum, sementara kalau sudah detail dengan hak dan kewajibannya, dengan model kerjasamanya dan apa yang dikerjasamakan itu dengan segala resiko hukum dan sebagainya, itu disebut dengan akad, sudah ikatan, sudah perjanjian, akad. Ada mu'ahadah perjanjian, ada akad, sudah ikatan gitu. Itu yang disebut perjanjian kerjasama di dalam kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari. Nah, ketika ada perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memenuhi perjanjian, artinya melaksanakan komitmen dan menepati janji, maka per detail daripada perjanjian itu harus diikuti karena mengandung konsekuensi. Di dalam agama jelas konsekuensi menyalahi janji itu kalau dalam keimanan, teologi itu ya, itu masuk ke dalam kategori munafik gitu. Munafik dalam keimanan itu naudzubillah biasanya hanya ada, atau para ulama menyebut itu terjadi di zaman Rasulullah SAW, di mana dari satu sisi seolah-olah dia orang yang beriman, tapi pada sisi lain di belakang Rasul sebetulnya dia orang yang tidak beriman gitu. Itu bahkan lebih dahsyat hukumnya itu kalau melihat Al-Quran daripada orang kafir. Kenapa? Kalau kafir itu kan ya memang sudah ketahuan dia tidak beriman, memusuhi juga memang ketahuan. Tapi ini kalau di depan baik, tapi kalau di belakang lain lagi. Jadi huwa aladul khisam, itu sangat buruk gitu. Sehingga kalau di Al-Quran disebutkan bahwa munafik itu fidarkil asfali minan nar, ditempatkan pada neraka yang paling bawah, yang paling dasar gitu. Tapi kalau ciri-cirinya itu banyak yang sederhana. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, misalnya kalau dipanggil sholat itu malas-malas, itu sebetulnya mendekati nifak gitu. Nifak dalam pengertian fi'liyah, perbuatan. Ya, mudah-mudahan dan insya Allah menurut para ulama itu kalau tidak disertai keyakinan ya tidak sampai kepada nifak dalam pengertian keimanan, teologi, akidah. Bahaya kalau itu, karena tidak ada ampun kalau itu. Tetapi keimanannya kita ada, hanya malas-malasan misalnya, itu juga kepada nifak perbuatan. Sekecil apapun nifak perbuatan itu juga harus dihindari, apalagi kalau sampai menyentuh kepada keyakinan. Kenapa? Kalau keyakinan itu menjadi rusak. Jadi orang malas sholat bukan karena keyakinan, karena memang dia maksiat aja, dosa saja, masih bisa diampuni oleh Allah. Begitu. Tetapi kalau itu menyangkut keyakinan, lah buat apa sholat? Nah itu yang berbahaya seperti itu. Tapi kalau hanya malas-malas saja, itu hanya sampai kepada tingkat pelaksanaan yang tidak baik, tidak benar, kepada nifak yang fi'liyah gitu ya. Itu secara umum kemarin, dan hadis-hadis Rasulullah SAW itu menggambarkan bagaimana ciri-ciri kemunafikan, yakni salah satunya tidak mampu menjaga amanah. Ngomong dusta, berjanji berkhianat, diberi amanah ya berkhianat, kalau berjanji ingkar, kalau ngomong dusta. Nah itu karakteristik yang seperti itu.
Tetapi dalam hadis juga dikatakan kalau keyakinannya tidak sampai kepada tingkat yang mendasar yang seperti itu, ya nggak apa-apa, kalau kemudian sadar gitu. Tetapi kalau dia tidak sadar, bahkan dia larut ke dalam kemunafikan yang terkait dengan teologi, dengan keimanan, dengan akidah, nah itu yang sangat berbahaya. Nah sekarang pada bab ini, yaitu masuk ke bab 87, masih bagian daripada Kitabul Adab. Itu ada babul amri bil muhafazati ala ma'itadihi minal khair. Jadi bab yang memerintahkan untuk memelihara kebiasaan-kebiasaan baik gitu. Jadi kebiasaan baik itu harus dipelihara. Sebab di hadis-hadis terdahulu banyak orang yang kurang memperhatikan pemeliharaan kebaikan, sehingga ada orang yang takdirnya meleset di ujung sebetulnya, bukan jadi husnul khotimah tetapi menjadi su'ul khotimah. Padahal dia baik sejak awal, tapi kok malah di ujung kena masalah. Dalam kehidupan ini banyak kita saksikan, orang membina rumah tangga begitu baik puluhan tahun, ada yang sudah sampai 30 tahun, tapi kemudian cerai berai, ada yang begitu, naudzubillah. Karena itu segala sesuatu yang baik itu ternyata di dalam teks-teks keagamaan itu dipelihara. Dengan apa? Dengan konsisten terus melaksanakannya, dengan senantiasa bermohon kepada Allah untuk dipelihara, dijaga. Sampai-sampai kan kita diajari dengan berbagai doa yang terkait dengan ini. Misalnya kalau di dalam Al-Quran kita suruh berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah ya Tuhanku, ya Rabb, la tuzigh qulubana, jangan selewengkan qalbu kami, hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah, memberikan petunjuk. Jadi jangan sampai diselewengkan. Atau dalam teks-teks hadis kita diperintahkan untuk terus memelihara kebaikan-kebaikan ini dengan cara menjalankannya terus, dan juga jangan sampai menghentikan atau bermalas-malasan. Karena itu dalam konteks keagamaan itu sebaik-baik amal perbuatan itu dawamuhu wa in qalla. Apa itu? Dawamuhu, konsistensinya, keistiqomahannya, penyelenggaraannya yang terus menerus, wa in qalla, walaupun itu sedikit. Jangan sampai orang-orang lagi senang terus banyak, tiba-tiba malas itu yang bahaya gitu. Menurut Nabi konsistensi enggak, nanti lama-lama kalau sudah sekali ada malas, besok malas lagi lah, itu. Jadi lebih baik konsisten itu walaupun sedikit, tetapi benar-benar terus dilaksanakan, konsisten. Misalnya qiyamul lail, tahajudnya itu hanya 2 rakaat saja, ditambah witirnya 1 rakaat, itu konsisten begitu, masih lebih baik dibandingkan dengan kadang-kadang ya 11 lagi rajin terus banget, tambah dengan segala macam, lagi malas lah gitu. Nah itu yang dalam ibadah itu dikatakan tidak baik, karena ada hadis Nabi yang menyebutkan demikian, nanti juga ada di sini, dan di beberapa hadis yang lalu juga bahkan ada orang yang kalau seperti itu satu saat boleh jadi seharusnya dia menambah kebaikan menjadi husnul khotimah, tetapi terbalik menjadi su'ul khotimah, naudzubillah. Kita kan kaget kalau kita buka di media, melihat di berita ada orang berangkat haji, katanya di Ka'bah melihat Yesus, pulang berubah agama, ada yang sampai begitu, naudzubillah. Karena boleh jadi dia ya keberagamaannya itu pertama keyakinan tidak kuat, yang kedua tidak berdoa kepada Allah, atau kebaikannya diiringi dengan kejelekan, bukan kejelekan yang segera diiringi dengan kebaikan, tapi ini terbalik. Dia melaksanakan kegiatan ibadah tapi di sisi lain ya nyaci maki dan sebagainya terus menerus, sehingga tabungannya di akhirat kelak itu hilang, yang di dalam berbagai pembahasan kita disebut dengan pailit, muflis, bangkrut
itu krisis, ada yang begitu. Sholatnya bagus, ibadahnya bagus, zakatnya, sodakohnya, tetapi pada saat yang bersamaan di akhirat kelak itu ternyata banyak orang yang nagih karena dia berutang. Kenapa? Karena menuduh orang lain, memakan harta orang lain, menyakiti orang lain, gitu ya, dan seterusnya dan sebagainya. Nah itu. Nah di bab ini supaya kita menjaga perbuatan-perbuatan baik. Qala Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah suatu kaum hatta yughayyiru, sehingga mereka merubahnya ma bi anfusihim, dengan atau oleh diri mereka sendiri. Nah, di dalam teks tafsir di sini disebutkan bahwa merubah itu baik kebaikan maupun keburukan. Jadi kebaikan insya Allah terus gitu kita pelihara gitu ya. Nah itu bagus gitu. Tapi kalau kita rubah maka menjadi keburukan. Nah keburukan kalau nggak dirubah oleh kita ya tetap akan menjadi keburukan. Nah karena itu di teks-teks keagamaan di dalam ayat-ayat Al-Quran kita disebutkan supaya alladzina amanu, beriman, wahajaru, kalau perlu berhijrah di situ kan, berhijrah, wajahadu, berjihad, bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Nah orang-orang seperti itu orang yang beruntung. Siapa itu? Alladzina amanu, orang yang beriman, wahajaru, berhijrah, wajahadu, berjihad, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwa. Lalu kemudian itulah yang a'zamu darajatan indallah, Allah memberikan derajat yang tinggi di sisinya, dan orang-orang yang seperti itu orang yang beruntung. Jadi boleh jadi bahwa ketika merubah sebuah keadaan itu orang pertama syaratnya ya harus ada kuat niatnya. Di sini dicirikan di dalam Al-Quran itu dengan keimanan, iman dulu, yakin dulu, yakin kalau di sini tuh jelek, karena itu segera harus dirubah, pindah, walaupun jadi pindah. Misalnya secara fisik, daerah di sini nggak kondusif lagi, pindah secara fisik, wahajaru, di situ berjuang, wajahadu, ya, boleh jadi menjadi lebih baik, dan insya Allah menjadi lebih baik, gitu. Atau di lingkungannya kondusif, kitanya sendiri yang malas, karena itu perubahan atau hijrahnya itu bukan pada fisik teritorial, bukan pada teritorial, tetapi hijrahnya secara persepsi, keinginan, bahwa di tempat ini kita bermalas-malasan, wah kita harus segera merubah keadaan supaya tidak malas. Lingkungannya enggak apa-apa, tapi kita yang malas. Karena itu yang berubah sikapnya, gitu ya. Kemudian, wah ini kita malas, ya, berarti perilakunya. Jadi yang hijrah itu bisa teritorialnya, wilayahnya, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti Rasulullah pindah dari Makkah ke Madinah, karena di Makkah itu bagaimanapun Rasulullah tempat lahirnya itu bagaimanapun orang tahu dari kecilnya, begitu kan, kira-kira demikian. Apalagi di lingkungan itu ada keluarganya, yang panggil itu manggil namanya saja, bahkan mungkin namanya pun ya asal manggil saja. Tapi kalau di tempat yang baru biasanya orang lebih dihormati. Kalau kita juga misalnya, Ustadz gimana kabar? Kalau di kampung, kemana ente? Ya paling-paling begitu kan, karena dari kecil teman kita. Nah, boleh jadi ini nggak kondusif, nah pindah misalnya secara kewilayahan, teritorial. Tapi kalau itu tidak diperlukan, ya mungkin perilaku di sini jelek, ya pindah menjadi lebih baik. Tapi bukan pindah tempat, pindah untuk berbuat menjadi lebih baik. Atau pada persepsi tadi, pada sikap, ada sikapnya. Sikapnya misalnya cuek, acuh tak acuh, menjadi responsif, menjadi kreatif, menjadi inovatif, dan seterusnya. Nah, itu. Nah, di sini syarat merubah mesti demikian. Jadi harus berubah gitu. Kalau nggak berubah, diam saja, statis. Kalau di zona nyaman, biasanya orang nggak mau berubah, itu wajar.
Tapi kita misalnya kalau begini terus walaupun nyaman nggak dapat apa-apa. Misalnya kan ada orang kalau di rumah mertua itu nyaman betul gitu, tapi kan nggak ada perubahan itu, ya tetap aja numpang misalnya. Nyaman sih nyaman tapi numpang. Tapi kalau pindah mungkin begitu pindah sih susah, tapi lama-lama kan kreativitas muncul, perjuangan juga makin kuat dan seterusnya, bisa jadi lebih baik. Karena itu jangan kaget kalau misalnya ada orang-orang yang dinas tinggal di perumahan, padahal perumahan itu bukan jadi miliknya, hanya menjadi apa kalau numpang itu namanya ya, menempati saja, hak guna pakai, tapi lupa sampai pensiun nggak punya rumah, akhirnya setelah pensiun diusir, nah baru merasakan gitu. Itu banyak terjadi begitu karena terlalu enak di zona nyaman padahal itu tidak memberikan apa-apa di satu saat gitu. Nah itu juga repot gitu. Dalam konteks Al-Quran ini supaya kita berubahnya tentu menjadi lebih baik. Untuk berubah itu boleh jadi terjun dulu agak rendah gitu. Kemudian di ayat berikutnya wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabli fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Ini dalam konteks ibadah ini jangan mereka itu menjadi seperti orang-orang yang utul kitab min qablu, diberi Alkitab sebelumnya, fatala alaihimul amad, kemudian setelah diberi kitab itu nggak ada yang menyeru lagi, panjang itu kekosongannya, mungkin boleh jadi sampai lupa, nggak dilaksanakan lagi. Apa yang terjadi kemudian? Faqasat qulubuhum, jadi kolbunya menjadi qasiyah, keras, hatinya menjadi keras. Jadi disitulah makna atau fungsi daripada misalnya zikir yang senantiasa dilakukan, itu hati menjadi lembut. Tapi kalau tidak pernah zikir, kering, itu keras hati itu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan mengajarkan habis sholat kok istighfar. Oh, kenapa habis sholat istighfar? Karena boleh jadi dalam pelaksanaan sholat itu kita ada yang nggak bagus, nggak baik, nggak beres, nggak konsentrasi, nggak khusyuk, sehingga begitu selesai sholat salam, begitu salam astagfirullahaladzim, tidak alhamdulillahirobbilalamin, enggak begitu. Karena apa? Karena kita mungkin boleh jadi dalam pelaksanaan sholat itu ada yang kurang bagus dan kita mohon ampun kepada Allah, mohon keselamatan kepada Allah dan seterusnya. Nah kenapa juga orang, kita diajar oleh Nabi, keluar dari WC gufronaka apa itu, alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani gitu. Kok gufronaka dulu, minta ampun lagi kepada Allah. Kenapa? Kalau kita baca-baca, oh Rasulullah SAW itu senantiasa zikir kepada Allah. Masuk WC nggak boleh zikir. Ya, jadi sekian lama di WC sambil termenung, keluar ya mohon ampun kepada Allah kalau meninggalkan zikir. Nah, kenapa sedemikian dahsyatnya Rasulullah SAW melakukan itu dan mengajarkan kepada kita untuk demikian membaca doa? Karena boleh jadi orang tidak banyak berzikir itu hati menjadi keras. Mungkin ibadahnya benar, sholatnya 5 waktu bagus, bahkan tambah sunnah dan sebagainya, tapi nggak ada zikirnya, nggak ada ingatannya, nggak ada rasa, nggak bisa. Mungkin boleh jadi benar tapi keras, bentar-bentar Allahu Akbar, bakar dan seterusnya. Wah, itu bisa begitu. Tapi kalau sering berzikir, ingat kepada Allah, insya Allah hati menjadi tentram, menjadi lembut. Ala bizikrillah tatma'innul qulub ya. Itu di teks ini Al-Qur'an. Kemudian kita lihat hadisnya. Hadis yang pertama di bab ini, tapi saya lihat di bab ini hanya satu-satunya hadis ini, atau hadis ke-693 yang pernah kita kaji. An Adi Ibni Hatim radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqun nara. Oh maaf, ini kok bab ini, oh ya, masih bab ini, bukan yang ini, maaf. Hadis ke-1 di bab ini atau ke-692, ini saya baca yang sebelah tadi salah.
Wa an Abdullah bin Amr wa bin al-As radhiyallahu anhuma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah la takun misla fulanin kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail, muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada saya, kata Abdullah bin Amr bin As, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun misla fulanin, janganlah engkau menjadi seperti si fulan. Kenapa? Karena yaqumul lail, dia dulu sering bangun malam untuk sholat malam, fataroka, kemudian ditinggalkan qiyamal lail, sholat malamnya, muttafaqun alaih. Jadi itu orang menjadi sangat tidak baik ketika di awal melakukan kebaikan tapi akhir-akhirnya tidak melakukan kebaikan. Itu yang disebut su'ul khotimah, akhir yang jelek. Yang baik kan husnul khotimah, awalnya mungkin jadi preman, jadi macam-macam gitu, galak dan seterusnya, lama-lama menjadi orang baik, bahkan kebaikannya luar biasa. Itu yang disebut husnul khotimah. Nah, di dalam konteks hadis ini, bagaimana kita supaya tidak menjadi su'ul khotimah atau berakhir dengan yang jelek? Nah, makanya disuruh mendawamkan sesuatu yang baik itu. Jadi kebaikan-kebaikan harus terus dilaksanakan dan jangan sampai ditinggalkan. Jangan diawali dengan kemalasan-kemalasan, lalu kemudian kalau sudah sekali malas, besoknya juga akhirnya malas dan kemudian malas. Karena itu di dalam teks-teks keagamaan itu seperti tadi dikatakan, lebih baik sedikit tapi istiqomah, mudawamah terus dilaksanakan dibandingkan banyak tetapi kadang-kadang saja. Nah itu. Jadi di sini. Jadi rezeki kita juga karir dari mulai kecil terus membesar. Nah, beda dengan pemborong itu kan, bisnismen kadang-kadang dapat besar tahu-tahu habis segala-galanya. Nah, itu juga repot kadang-kadang. Tapi kalau mudawamah istiqomah, sebulan dia memang dapat ordernya sekian gitu. Itu mungkin lebih baik, jauh lebih baik. Misalnya sebulan dapatnya sebutlah 100 juta terus gitu, apalagi naik terus lebih bagus daripada dapat 1 miliar kemudian 2-3 bulan nggak ada, habis uang 2 miliar itu, utang sana sini, dapat lagi utang lagi sana sini, bayar utang dan seterusnya. Banyak yang begitu, yang babak belur itu. Dalam konteks agama juga pelaksanaan ibadah dan kebaikan-kebaikan itu memang harus terus dilaksanakan dan dijaga dengan apa? Antara lain dengan doa tadi, dibingkai dengan doa. Banyak doa-doa yang mengarah ke situ. Salah satunya itu yang tadi saya sebut, sebagaimana Al-Quran ajarkan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kenapa itu harus dibaca? Yaitu dari Al-Quran. Kenapa juga demikian? Ya karena banyak orang yang sudah baik-baik tapi kok di ujungnya nggak baik gitu. Mungkin tidak dibingkai dengan doa. Bahkan kan di Al-Quran itu juga la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Sedekah baik, tapi kalau dilakukan dengan cara menyakiti jadi batal tuh sedekahnya. Bukan pahala yang diperoleh tapi siksa malah. Naudzubillah. Ya karena itu perbuatan baik terus dilakukan, dijaga keikhlasannya dan dijaga juga dengan doa-doa. Itu caranya. Sebab banyak orang yang kita misalnya punya saudara tinggal di rumah kita biayai segala macam, satu saat kita kesel, marah, kamu nggak tahu diri, dari kampung nggak punya apa-apa dibiayai dan seterusnya gitu, begini ujungnya. Wah itu malah amal kita yang baik itu bisa jadi rusak. Marah-marah saja tapi jangan mengungkit bil manni wal adza. Jadi dengan menyakiti dan mengungkit-ungkit. Jangan sampai diungkit. Yang sudah sedekah ya sudah saja. Kalau marahi bukan karena kemudian dikaitkan dengan sedekah dan sebagainya. Karena berarti sedekah yang kita lakukan tidak bisa kita pelihara pahalanya, bisa hilang, sayang itu. Jadi kalaupun marah bukan karena misalnya wajar marah, dan jangan sampai dikaitkan dengan apa yang sudah kita berikan kepada dia. Meskipun itu mungkin ponakan dan lain sebagainya. Kamu nggak tahu diri sudah diurus dan sebagainya, itu yang merusak.
merusak amal, merusak kebaikan, merusak pahala di akhirat. Tetapi di dunia boleh jadi orang itu juga menjadi keras hatinya. Wa qasiyatu qulubuhum, hati menjadi keras. Itu. Dan di teks Al-Qur'an juga akan disebutkan walaqad alimtumul ladzina atadau fis sabti wa qulna lahum kunu qiradatan khasyi'in. Jadi orang yang melampaui batas di hari Sabtu, hari Sabat itu cerita orang Israel, tapi kita kan di hari Sabtu itu orang pikirnya kemana kita besok ini, kan gitu juga, sama juga itu. Nah, bukannya ibadah, nah, mikirnya oh besok kita bacakan di mana, atau besok tur kemana dan seterusnya. Kadang-kadang kebaikan-kebaikan menjadi hilang ketika tur karena lebih banyak poya-poyanya dan seterusnya gitu. Walaupun tur itu tidak ada masalah, bahkan kita diperintah untuk siru fil ardh. Kenapa? Mencari i'tibar di perjalanan, lihat ciptaan Allah yang luar biasa, itu malah kebaikan-kebaikan pahala. Tapi untuk poya-poya pesta-pesta, nah itu yang bahaya. Kenapa? Menjadi qasiyatu qulubuhum, jadi keras hatinya, dan itulah yang menyebabkan kemudian ya orang bisa membentak, membunuh dan sebagainya. Itu begitu gampang sekarang itu, karena sudah lupa dengan persoalan-persoalan ini, persoalan-persoalan keagamaan, zikir dan seterusnya. Saya kira itu di bab ini kita lanjut karena ini cuma satu hadis. Kemudian hadis berikutnya di mana ini? Untuk istihbab thayyibul kalam, ini supaya berkata-kata yang baik dan menampakkan wajah yang sumringah yang baik. Ini perintahnya. Di teks hadisnya yang ke-693, an Adi ibni Hatim radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqun nara walau bisyikki tamratin faman lam yajid fabi kalimatin thayyibatin, muttafaqun alaih. Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, ia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nar, takutlah kepada siksa api neraka. Ini biasanya bertakwalah kepada Allah dari siksa api neraka kan gitu, atau takutlah kepada siksa api neraka walau bisyikki tamratin, walaupun dengan syikki tamroh, sepotong dari kurma, biji kurma. Jadi bukan lagi satu biji kurma tapi sepotong saja. Faman lam yajid, kalau nggak punya kurma, nggak ketemu kurma, nggak ketemu barang atau sesuatu yang bisa kita sodakohkan, apa? Fabi kalimatin thayyibatin, maka dengan kalimat yang baik. Jadi kalimat yang baik itu termasuk sodakoh. Kita di dalam teks hadis terdahulu, di anggota badan kita ini ada 360 persendian. Saya nggak tahu ngitungnya gimana, tapi hadis Nabi SAW yang pernah kita bahas, di dalam tubuh kita ini ada 360 persendian. Setiap persendian yang 360 itu berarti jumlahnya, itu harus ada sodakohnya. Jadi kalau satu hari itu harus ada 300 minimal tuh, 360 kali sodakoh. Kalau uang 100 ribu berapa juta itu? Kalau 10 rupiah itu berapa? Kalau 100 rupiah berapa? Kalau kaitannya dengan uang. Tapi kalau nggak punya uang gimana? Tadi walaupun separuh biji kurma, itu pun juga nggak ada, sepotong kurma juga nggak punya. Kurma nggak ada memang kita. Ya sepotong apel lah begitu, atau apa tuh buah kelengkeng, buah apa, nggak ada, kita nggak punya. Apa itu? Fabi kalimatin thayyibatin, kalimat-kalimat thayyibah. Itu kalimat thayyibah yang paling baik kan zikir itu, la ilaha illallah. Kalimat-kalimat thayyibah itu banyak, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu saja kurang lebih 90. Kalau satu kali sholat
99, 33 kali 3. Ya kalau 5 kali sholat begitu terus, ya alhamdulillah gitu 500. Jadi tercukupi persendiannya ini untuk sedekah. Itu mudah-mudahan demikian. Karena rumusnya kan gitu, bersedekah untuk 360 kali, apa yang disedekahkan? Uang terbatas, barang atau makanan juga sama. Yang tidak terbatas adalah kita zikir kalimat thayyibah. Karena di hadis Nabi tadi dikatakan faman lam yajid fabi kalimatin thayyibatin. Kalau enggak punya itu semua, maka dengan kalimat-kalimat thayyibah. Jadi itu salah satu cara juga untuk menjaga rutinitas zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu masuk dalam kategori thayyibul kalam. Thayyibul kalam itu menjadi prasyarat sampai orang haji saja yang disebut dengan mabrur itu tanya sahabat kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wa ma birruhu, wahai Rasulullah, apa sih tanda-tanda mabrur dalam ibadah haji itu? Itu it'amut ta'am wa thayyibul kalam. Pertama memberi makan, yang kedua thayyibul kalam, berkata-kata yang baik. Wa min thayyibil kalam ifsya'is salam. Di antara kata-kata yang baik itu adalah menebarkan salam, menebarkan kedamaian. Itu thayyibul kalam. Oh, kenapa begitu? Karena rupanya teks dan konteksnya itu menjadi jelas ketika kita membaca ada riwayat bahwa ada orang 600.000 jumlahnya menunaikan ibadah haji, semua sedang termenung di Arafah, tetapi kata dua malaikat yang bercakap-cakap, hajinya nggak ada yang diterima, itu yang 600.000 orang itu. Tapi beruntunglah ada yang diterima yang tidak bisa berangkat haji tahun itu. Kenapa tidak berangkat haji? Karena perbekalan yang sudah ditabungnya 30 tahun kemudian dia berikan kepada seorang janda miskin dengan 3 anak yatimnya yang tidak makan sudah 3 hari 3 malam. Kesitulah dia katakan ongkos yang sesungguhnya untuk berangkat haji. Dan gara-gara itu, kalau kita sebut gara-gara atau sebab karena itu, maka kemudian Allah mengampuni dosa-dosa orang yang 600.000 orang itu yang berangkat haji, dan kemudian hajinya menjadi diterima. Apa maknanya? Maknanya kan begini, kita bolak-balik melakukan kebaikan, sedekah royal luar biasa, berangkat haji tiap tahun, umroh mungkin tiap bulan, tapi lupa dengan tetangga yang kelaparan, itu dosanya semua kena. Dan tadi yang 600.000 itu yang pergi haji semua itu berdosa semua kalau nggak ada orang yang namanya muwafaq yang kemudian menyedekahkan harta yang sesungguhnya dia tabung 30 tahun untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Bayangkan kalau dia nggak ada, semua orang hajinya tidak ada yang terima. Itu menurut kisah 2 malaikat yang bercakap-cakap sebagaimana riwayat-riwayat yang kita baca dalam teks-teks keagamaan seperti itu. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Jadi ini hadis yang pertama bicara walaupun hanya dengan sepotong kurma, maka kita lakukanlah sedekah untuk menghindari siksa api neraka. Kalau nggak punya, nggak ada, ya dengan kalimat-kalimat thayyibah. Jadi jangan lupa karenanya kita berzikir terus-menerus. Ya ada yang dijaharkan atau pelan-pelan. Ada yang kalau kita belajar ilmu tasawuf tarekat itu kalau qadiriyah ada zikir khafi, diam saja, menyebut Allah 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 dalam hati saja. Itulah kehebatannya Ukraina, katanya dulu, bukan Ukraina, apa namanya, Uzbekistan, yang ada mana, Bukhara itu Uzbekistan ya. Meskipun dikuasai komunis selama hampir 100 tahun dan orang nggak boleh ibadah, tapi Islam itu nggak hilang. Begitu terbuka, Islamnya masih ada. Karena apa? Mereka nggak kelihatan sholat, nggak kelihatan ibadah sama sekali, tetapi zikirnya itu nggak pernah tinggal. Itu. Nah, kita juga 350 tahun, bukan 10-20 tahun, bukan 100 tahun, 350 tahun dijajah. Kalau orang sholat itu pasti dihukum. Tapi orang kita dulu itu pinter. Mana ada yang sholat? Nggak ada. Itu lagi apain itu? Oh, lagi sembahyang dia. Nggak sholat dia, yang sholat dihukum, dia nggak sholat, sembahyang. Orang Jawa Barat lain lagi, netepan katanya. Apa orang Jawa, orang mana itu ada istilah-istilah lokal
yang itu menggambarkan kecerdasan para pemimpin agama ketika berhadapan dengan penjajah yang kejam, kemudian punya bahasa yang menyelamatkan, gitu. Punya bahasa yang menyelamatkan, gitu. Nah, kemudian para ahli thariqah itu juga punya cara untuk menyelamatkan agama itu. Dipelihara dalam hatinya saja. Fisiknya dilarang, tapi hatinya kuat. Sehingga ketika 100 tahun komunis bubar, menjadi pecahan-pecahan negara, dan alhamdulillah itu menjadi baik, tetap agamanya. Enggak terasa ya, mohon maaf. Kita akhiri sampai di sini, enggak dibuka forum tanya jawab insyaallah untuk pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.